Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas latihan soal TKA Fisika, materinya adalah listrik statis. Nah, soal yang pertama, dua muatan Q1 berarti diketahui Q1 4 mikrokulom, kemudian Q2-nya adalah 9 mikrokulom, terpisah pada jarak 2 cm. Analisis dan tentukan besar gaya kulom, berarti yang ditanya adalah F. Kita rubah ini ke kulom adalah 4 kali 10 min 6 kulom. Kalau ini 9 kali 10 min 6 kulom, ini ke meter 2 kali 10 min 2 meter. Nah, yang ditanya F. F rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 4 kali 10 min 6, Q2 9 kali 10 min 6. Per R itu adalah 2 kali 10 min 2 dikuadratkan. Nah, ini kita cari saja ya, 9 kali 4 kali 9 kali 10 pangkat, jadinya ini min 3 ya, per 4 kali 10 min 4. Nah, ini coret, berarti ini bisa dicoret juga, ini habis, ini sisa min 1. Berarti 9 kali 9 kan 81 per 10 min 1. Naik ke atas berarti 81 kali 10 pangkat 1, yaitu sama dengan 810 Newton. Jawabannya adalah yang E. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut nomor 2. Di sini 2 muatan Qi A 1 mikrokulom. Berarti kita gambar ya. Positif, ini Qi A 1 mikrokulom. Kemudian Qb itu negatif, yaitu 4 mikrokulom. Terpisah pada jarak 10 cm. Evaluasi dan tentukan titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Nah, syaratnya yang pertama kita cek dulu di sebelah muatan terkecil. Kemudian syarat kedua, panahnya harus berlawanan. Panah berlawanan. Nah, kita cek di tengah dulu ya. Titik ini kan positif. Titik ini terhadap A berarti menolak. Berarti ini EA. Terhadap B dia menarik. Berarti EB. Nggak boleh ya. Nah, berarti kita cek di sini. Titik ini positif. Ini terhadap ini menolak. Ini EA. Ini terhadap B. Titik ini terhadap B ya. Berarti menarik. Berarti EB. Kita misalkan ini adalah X, sehingga nanti jaraknya adalah RA itu adalah X, sedangkan RB adalah keseluruhannya ya, dari sini sampai B, berarti X tambah 10. Nah, karena udah dapat, berarti kita ambil di sini, misalnya titik O di sini. EO sama dengan 0, kan syaratnya 0 ya. Berarti yang ambil di kanan dulu, EB kurang EA sama dengan 0, berarti EB sama dengan EA. EB itu adalah K Qb per RB kuadrat sama dengan K Qa per Ra kuadrat. Nah, K kita coret, berarti kita lanjutin di sini. Qb-nya 4 mikrokulom, RB-nya adalah X tambah 10 kuadrat, sama dengan Qa adalah 1 mikrokulom dan Ra adalah X kuadrat. Ini mikro coret ya. Supaya hilang kuadratnya, kita akarkan kiri dan kanan. Berarti 2 per X tambah 10 sama dengan 1 per X. Kita kali silang, 2X sama dengan, ya, X tambah 10. Berarti 2X kurang X sama dengan 10. X sama dengan 10. Nah, 10 itu berarti kan di sini ya. Nah, artinya dia di sebelah kiri muatan A. Di sebelah kiri muatan A. Berarti 10 cm di sebelah kiri muatan A. Berarti jawabannya adalah yang E. Ini A ya. Qa. Kita lanjut nomor 3. Gaya kulom antara muatan titik asal F dan analisis skenario berikut akan menghasilkan gaya kulom sebesar 4F. Nah, berarti kan dia perbandingan ya. F1-nya F. Terus F2-nya adalah 4F. Nah, F ini dia berbanding terbalik dengan jarak dan tapi sebanding dengan muatan ya.
Nah, ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Kita cari yang nomor 1 dulu. Besar salah satu muatan diperbesar menjadi 4 kali. Kalau besar salah satu muatan dijadikan 4 kali. Misalnya F1 per F2 sama dengan, ini keadaan 1 ya, Q kali Q per R kuadrat dikali R, ini kan R1, R2 kuadrat Q kali 4Q. Dia katanya besar salah satu muatan diperbesar 4 kali. Bisa juga sih, kalau diperbesar 4 kali, ini coret kan. Jadinya ini nanti dapat F-nya kan F. Berarti jadinya F1 per F2 sama dengan 1 per 4. Berarti F2 sama dengan 4F. Bisa ini ya. Oke. Nomor 2, jarak antara dua muatan dijadikan setengah kali. Nah, yang kedua, dijadikan setengah kali semula. Berarti F1 per F2 sama dengan R2-nya setengah dikuadratkan per 1 gitu kan. Berarti F1 per F2 sama dengan 1 per 4. Berarti F2 sama dengan 4F1. Nah, juga benar ya. Yang ketiga, jarak antara muatan dijadikan 2 kali semula. Kalau dijadikan 2 kali semula enggak ya. Karena F1 per F2 sama dengan R2. Dia kan rumusnya F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Berarti di sini R2-nya 2 kali semula 2 kuadrat per 1 kuadrat. Berarti F1 per F2 sama dengan 4 per 1. Berarti 4F2 sama dengan F1. Berarti F2-nya sama dengan 1/4. Berarti ini enggak. Yang keempat, besar kedua muatan masing-masingnya diperbesar 2 kali lipat. Ini bisa juga sih, 2 kali lipat. 2 kali lipat bisa juga sih, kayak gini kan. Ya, nomor 4. Kan di sini F1 per F2 sama dengan K kali Q per R kuadrat dikali R kuadrat, kemudian K kali 2Q kali 2Q. Berarti ini coret, kok duanya coret? Q-nya coret ya. Berarti R-nya coret. Berarti F1 per F2 sama dengan 1 per 4. Jadinya F2 sama dengan 4F1. Nah, ini juga benar. Oke, kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Kita lanjut nomor 4. Sebuah elektron Q sama dengan min 1,6 kali 10 min 19. Bergerak dari titik A dengan potensial VA-nya adalah min 50 volt. Dan VB-nya adalah positif 50 volt. VB ya. Prediksikan usaha yang dilakukan medan listrik yang memindahkan elektron tersebut. W, ditanya usaha. W sama dengan Q VB kurang VA. Berarti Q kita kan min 1,6 kali 10 min 19. Nah, VB kita tuh 50. VA kita tuh min 50. Berarti min 1,6 kali 10 min 19. Berarti ini dikali 100. Berarti jadinya adalah min 160 kali 10 min 19. Atau sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 17. Jadi jawabannya adalah min ya, B. Soal nomor 5, di sini nilai pernyataan-pernyataan berikut mengenai medan listrik dan potensial listrik. Yang pertama, garis-garis gaya listrik pada muatan sejenis tidak pernah berpotongan. Iya, dia sejenis ya. Kalau sejenis otomatis dia tidak pernah berpotongan, berarti benar. Nomor 2, pada konduktor bola berongga yang diberi muatan, kuat medan listrik di dalam bola itu adalah 0. Tetapi beda potensial listrik itu konstan dan tidak 0 ya. Jadi kalau misalnya ini di dalam, di permukaan, dan di luar,
Kalau itu E di dalam itu sama dengan 0. Tapi E di permukaan lebih besar daripada E di luar. Tapi sedangkan V di dalam itu sama dengan V di permukaan, tapi V di dalam dan V di permukaan itu lebih besar daripada V di luar. Berarti ini benar juga ya. Arah medan listrik selalu menuju ke potensial listrik yang lebih rendah ke potensial listrik yang tinggi. Salah. Arah medan listrik itu dia tergantung muatan ya. Arah medan listrik itu tergantung arah muatan. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Prinsip listrik statis dimanfaatkan dalam berbagai teknologi. Pilihlah aplikasi yang secara tepat memanfaatkan konsep-konsep listrik statis. Nah, yang pertama, mesin fotokopi untuk menempelkan toner pada kertas, benar. Yang kedua, pengecetan semprot mobil cat agar cat merata, benar. Yang ketiga, generator Van de Graaff untuk menghasilkan muatan besar, juga benar. Penangkal petir untuk menetralkan muatan, bukan menetralkan ya, tapi mengalirkan muatan petir itu ke tanah. Oke, supaya bangunannya tidak rusak, berarti ini salah. Nomor 7, ini 7 ya. Sebuah muatan titik sebesar Q sama dengan 5 mikrokulom berada di udara. Analisis dan tentukan potensial listrik pada titik yang berjarak R sama dengan 3 cm dari muatan tersebut. Nah, potensial yang ditanya ya. Nah, potensial itu kan V sama dengan K Q per R. Nah, tinggal masukkan rumus saja. 9 kali 10 pangkat 9, ini dirubah ke kulom. 5 kali 10 min 6 kulom. Ini meter, 3 kali 10 min 2 meter. Berarti 5 kali 10 min 6 per 3 kali 10 min 2. Ini coret, ini 3. Ini coret, ini min 4. Sehingga dapat 3 kali 15, 3 kali 5 itu adalah 15. Berarti 15 kali 10 pangkat 5 volt ya. Atau kalau kita rubah ke 1,5, V sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6 volt. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 8. Sebuah proton bermuatan E, berarti Q proton adalah E, dan Q alfa adalah 2E. Keduanya ditempatkan dalam medan listrik homogen, berarti E proton sama dengan E alfa ya. Nah, evaluasi perbandingan besar gaya listrik yang dialami, berarti F proton itu berapa F alfa. Nah, jadi di sini hubungannya E itu kan dia rumusnya adalah F per Q ya, F per Q. Berarti kalau kita mau F itu adalah E kali Q. Nah, berarti jadinya kita bandingkan aja lagi. F proton per F alfa sama dengan E kali Q proton per E kali Q alfa. Nah, E-nya kan boleh dicoret karena sama, berarti F proton per F alfa sama dengan Q proton E, Q alfa itu 2E. Coret-coret berarti artinya kan protonnya yang ditanya ya. Berarti 2F proton sama dengan F alfa. Berarti F proton sama dengan 1/2 Fa. Berarti F proton sama dengan setengah kali partikel alfa. Jawabannya A. Nomor 9. Sebuah bola konduktor netral didekatkan oleh sebuah batang bermuatan positif. Nih, bola konduktor didekatkan dengan batang bermuatan positif. Nah, ini kan gini nanti. Tanpa menyentuhnya. Nilailah secara kritis apa yang terjadi pada bola konduktor. Sisi bola yang dekat dengan batang akan menjadi bermuatan negatif. Ya, berarti karena di sini nanti positifnya, sini positif ya. Jadi benda itu sama dengan daun dan kepalanya jadi negatif. Ini benar. Yang kedua, sisi bola yang jauh dari batang akan bermuatan positif, ini maksudnya kali ya, daunnya. Benar. Muatan total bola konduktor tetap 0 selama proses. Iya, benar. Muatan total ya. Karena dia negatif sama positif sama banyak gitu. Misalnya di sini ada 5, berarti di sini juga ada 5. Oke, benar. Terakhir, nomor 10, analisislah pernyataan-pernyataan berikut mengenai sifat-sifat medan listrik. Manakah yang benar?
1. Medan listrik adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Benar. Yang kedua, medan listrik di dalam sebuah bola konduktor berongga dalam keadaan setimbang adalah 0. Iya, benar, di dalam ya. Kemudian arah medan listrik keluar dari muatan positif, ya positif itu arahnya keluar, sedangkan negatif itu dia menuju. Benar. Kemudian yang terakhir, kerapatan garis-garis medan listrik mempresentasikan kekuatan medan listrik. Ya, benar juga ya. Di jawabannya semuanya benar. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.